Shalom adik-adik, sebelum kita beribadah dalam NDC Kids at Home, yuk kita perhatikan dulu beberapa hal berikut ini. Pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi, kalian sudah segar dan bisa fokus beribadah. Kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walaupun ibadah kita secara online, tapi Tuhan juga hadir bersama kita loh. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, welcome to NDC Kids at Home. Halo adik-adik yang ada di rumah, kembali lagi dengan Kak Ivana dan Kak Tasya, hari ini kita pakai kostum apa nih Kak? hari ini kita pakai kostum balerina. Wah, kita mau ngapain nih Kak? Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, Kak Tasya. Betul, tapi sebelum mulai seperti biasa nih Kak, kita mau berdoa dulu. Yuk semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh beribadah bersama lagi. Kau yang berkati ibadah kami dari awal sampai akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke Kak, sekarang kita mau memuji Tuhan, bernyanyi, melompat, tapi sebelumnya kita mau yel-yel dulu. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita mau yel-yel sama-sama. NDC Kids, praise the Lord. Sekali lagi Kak. NDC Kids, praise the Lord. To follow you all my days, knowing of course that God is good always, always. You know me, love me, I trust you with my life. Your word is shows me a little bit more each day and every night. With every twist, with every turn, Jesus, you're my guide. I will listen and I will learn, change my heart inside, and help me bring the glory to you, my King. What I'm saying is Jesus, I am in. Tepuk tangannya dong Kak. Lebih semangat lagi adik-adik. We're on the course to follow you all my days, knowing of course that God is good always, always. You know me, love me, I trust you with my life. Your word is shows me a little bit more each day and every night. Bareng-bareng Kak yuk. With every twist, with every turn, Jesus, you're my guide. I will listen and I will learn, change my heart inside, and help me bring the glory to you, my King. What I'm saying is Jesus, I am in. I'm gonna dance the dance, talk the talk, live the life. I'm gonna walk this love. I'm gonna dance the dance, talk the talk, live the life. I'm gonna walk this walk. I'm gonna dance the dance, talk the talk, live the life. I'm gonna walk this walk. With every twist, with every turn, Jesus, you're my guide. I will listen and I will learn, change my heart inside, and help me bring the glory to you, my King. What I'm saying
semangat ya adik-adik di rumah ini ya, Luar Kak. biasa sekali Kak Betul. Tasya. Tapi sekarang kita mau siapin hati kita untuk duduk diam untuk mendengarkan. Firman Tuhan. Betul. Kita mau nyanyi satu pujian ya, Kak. Iya. Kak Sama-sama ya, Kak ya. Tasya. Iya. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Lalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Yuk adik-adik kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, buka hati kami, buka pikiran kami, agar setiap firman yang masuk dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Halo adik-adik, semua pasti sudah rapi, sudah mandi, sudah bersih, semangat semua ya, sudah duduk di sofa, mau ikut ibadah Kids Online. Adik-adik, hari ini kakak mau ajak adik-adik main tebak-tebakan. Ada Kak Hani, super jago nih. Adik-adik kalau mau ikut tebak-tebakan di rumah juga boleh. Ya, ini kita mulai yuk. Nih, soal yang pertama. Seperti ini. 25 kali 5 berapa Kak Hani? 125 kali ini. Hebat adik-adik. Adik-adik, tapi belum kelar, masih ada lagi nih soal yang lebih susah. Nih, 1000 ditambah 40 berapa kali? 1040 ya? Bener lagi? Hebat ya Kak Hani ya? Nah, kalau yang kali ini coba yang kali ini. Bentar. Nah, yang ini nih. 1040 dikurangin 10 berapa ya? 40, 1030. 1030. Bener lagi, hebat. Di soal terakhir, soal yang paling susah. Coba ya. Oh, ketemu. Bentar. Nah, yang ini yang ini. 1030 dibagi 10 berapa? Nah, kita tahu 103. Wih, hebat. Waduh, hebat tuh Kak Hani. Hebat banget ya adik-adik ya. Kak Hani, lu jago banget. Apa sih rahasianya? Iya dong, Kak. Mama jago matematika. Itu rahasianya nih. Latihan terus tiap hari Kak. Berulang-ulang latihan terus hitung-hitungan matematika. Tiap hari Kak. Tiap hari bikin matematika adik-adik. Gak bosen Kak? Kan gak ada kerjaan lain Kak. Kak, dari rumah gini loh. Waktu kita mikir itu bosen, waktu aku mikir itu bosen, Kakak langsung ingat, oh iya, matematika itu kan penting banget, berguna banget buat sehari-hari. Misalnya nih, kalau Kakak mau jajan, kan harus hitung, misalkan punya uang segini, jajanannya segini, cukup atau enggak ya. Jadi waktu aku bosen, aku selalu ingat hal itu, matematika itu berguna banget Kak, buat apapun berguna. Jadi aku latihan terus, itu Kak, gitu. Ya bener adik-adik. Jadi matematika itu memang berguna. Sesuatu yang berguna itu makanya kita harus latihan terus setiap hari ya. Setiap hari Kak, kalau kita latihan terus setiap hari, wah pasti bisa jago deh Kak. Merem aja bisa tahu Kak. Udah jadi terbiasa kan soalnya. Merem loh adik-adik, merem loh. Gak usah gitu, langsung jawab ya. Hebat ya Kak Hani. Jadi rahasianya itu ya. Latihan terus setiap hari berulang-ulang Kak. Jadi kita terbiasa. Latihan berulang-ulang, jadi kita terbiasa. Itu adik-adik rahasianya. Adik-adik, ternyata bukan cuma matematika loh yang perlu latihan setiap hari. Tadi Kak Hani bilang kalau bikin matematika kan harus terus berulang-ulang setiap hari, jadi terbiasa kan. Ada satu hal lagi yang kita mesti latihan setiap hari. Apa tuh? Bilang terima kasih. Aduh, gak salah Kak. Bilang terima kasih kan gampang banget. Iya gampang, kalau misalnya kita lagi dikasih sesuatu terus kita bilang terima kasih ya, iya itu sih gampang. Tapi kalau misalnya kita harus bilang setiap hari, terus misalnya dalam satu hari kita bilang beberapa kali, wah itu sih mesti latihan adik-adik. Gimana caranya? Seperti ini adik-adik. Adik-adik lihat di sini kan ada kalender nih. Ada bulan Januari, Februari, Maret, terus di sini ada yang bulan Juli, Agustus sampai Desember. Adik-adik, kita itu punya kegiatan yang setiap hari pasti kita lakukan. Itu namanya kegiatan rutin. Contohnya sikat gigi, mandi, makan, berdoa, terus pakai baju. Itu setiap hari kita lakukan. Itu namanya kegiatan rutin. Kenapa kita nggak lupa ya? Karena kita dari kecil, dari bayi sudah dilatih buat melakukan hal-hal seperti itu setiap hari. Jadi kita ingat, oh kalau yang kayak gini harus setiap hari. Nggak mungkin dong kayak misalnya, oh ini mau bulan Desember, bulannya banyak hujan, jadi ya udahlah kita nggak usah mandi. Wah mungkin banget, selama bulan Desember kita nggak mandi. Atau misalnya bulan Juli itu kan liburan ya, karena liburan ya udahlah kita bangun kesiangan, terus kalau tidur kemalaman capek nggak usah berdoa. Ya nggak bisa begitu adik-adik. Yang namanya tiap hari
harus benar-benar tiap hari. Atau kalau misalnya, aduh, aku udah ngantuk banget habis nonton TV, jadi udahlah nggak usah sikat gigi. Ya nggak bisa juga, karena yang namanya sikat gigi itu harus setiap hari. Atau kalau misalnya kita, aku habis makan banyak sekali Kak. Jadi 1 minggu ke depan aku nggak bakal mau makan. Hah? Gak bisa dong. Yang namanya makan itu harus setiap hari. Setiap hari itu harus pagi, siang, malam. Itu namanya kegiatan rutin. Dan kenapa kita bisa nggak lupa? Karena kita sudah dilatih dari kecil buat melakukan yang seperti itu. Sama adik-adik, bilang terima kasih itu juga harus latihan, harus dilatih. Tapi Kak, aku nggak pernah. Ya latihan dari sekarang. Latihannya gimana? Begini adik-adik. Mulai dari yang hal-hal sederhana. Misalnya, kalau misalnya, oh mama siapin makanan, kita bilang, mama thanks banget ya, hari ini makanannya enak banget. Atau kalau misalnya papa satu kali ajak pergi ke mall, pak thank you ya, aduh aneh banget, masa bilang thank you sama papa, belum pelatihan. Pak thank you ya, udah diajak jalan-jalan, aku udah bosen banget nih di rumah selama PSBB gak kemana-mana, tapi diajak pergi sekali-sekali, oke lah, thank you banget ya Pak ya. Loh itu loh, dari kayak begitu sekali-sekali bilang terima kasih, itu namanya latihan. Aku sama Mbak kalau ngambilin sepatu dong, udah diambilin sepatu, iya Mbak. Wah aneh banget, masa bilang terima kasih sama Mbak? Ya gak apa-apa, namanya juga latihan. Kalau kita latihan bilang terima kasih sama orang-orang yang ada di sekitar kita, teman, Mbak, sama mama, sama papa, itu namanya kita lagi berbuat kebajikan. Ingat ya adik-adik, berapa bulan yang lalu kakak bilang kalau kita berbuat kebajikan itu namanya kita sedang membuat hidup mereka, hidup kita jadi lebih baik, lebih indah. Jadi adik-adik, kalau adik-adik lupa, kalau adik-adik mulai oh bosen lah bilang terima kasih, lihat nih kalender ini nih, lihat nih seperti ini. Setiap hari, gak tentu bulan apa, gak ada hari apa, gak ada libur. Pokoknya bilang terima kasih. Jangan mentang-mentang ini hari Minggu, jadi aku mau libur bilang terima kasih. Gak bisa juga. Setiap hari harus belajar bilang terima kasih. Itu kalau bilang terima kasih sama orang-orang di sekitar kita. Tapi kita juga harus bilang terima kasih sama siapa? Sama Tuhan dong. Yang paling penting itu, kenapa? Karena Tuhan yang sediain semuanya. Kita bisa punya rumah bagus, kita bisa sekolah, kita bisa punya papi mami yang sehat. Itu semua disediakan sama Tuhan. Jadi yang paling penting gak boleh lupa itu bilang terima kasih sama Tuhan. Dan ada gunanya loh adik-adik. Kalau kita bilang terima kasih sama orang-orang, kita bikin hidup mereka jadi lebih baik kan? Kalau kita bilang terima kasih sama Tuhan, itu ada gunanya juga. Apa gunanya? Gunanya itu kita sedang membuat iman kita jadi makin besar. Apa lagi iman? Iman itu artinya rasa percaya kita sama Tuhan. Iman itu apa adik-adik? Rasa percaya kita sama Tuhan. Kalau kita belajar bilang terima kasih sama Tuhan, misalnya kalau lagi doa makan nih, kita bilang Tuhan terima kasih ya, saya hari ini bisa punya makanan. Oke, kita punya iman sebesar ini. Terus misalnya besok-besok kita bilang Tuhan terima kasih ya, tadi walaupun agak sedikit panas AC aku, tapi AC aku masih nyala, jadi aku tetap bisa sekolah online. Wah, itu artinya kita sedang menambah iman kita jadi lebih besar. Dari yang pertama, kita belajar bilang terima kasih. Terus besok kita belajar lagi, bikin apa ya? Oh iya, aku tahu. Tuhan, terima kasih ya. Tadi gini Tuhan, tadi itu ada temen yang tanya-tanya sama aku soal pelajaran. Terus ya, aku sebenarnya deg-degan juga sih. Tapi ternyata aku bisa bantuin dia. Aku bisa jelasin ke dia loh. Kalau yang ini seperti ini, kalau ini seperti ini, aku bisa ingetin dia lagi. Jangan lupa, besok ada ulangan. Jangan lupa, minggu depan ada PR. Waduh Tuhan, terima kasih ya karena saya bisa bantuin teman saya. Wah adik-adik, kita bilang terima kasih lagi. Itu karena kita sudah kerja keras, tapi kita bilang terima kasih sama Tuhan. Itu artinya kita sedang menambah iman kita lagi. Menambah iman kita lagi, iman kita jadi tambah besar lagi. Terus apalagi
lagi ya? Oh, gini Kak, aku ya waktu minggu lalu tuh aku sakit. Terus kan kalau sakit gak enak banget, harus istirahat. Jadi aku harus minum obat. Tapi waktu minum obat udah 2 hari, terus badan aku jadi seger lagi. Terus aku jadi bisa aktivitas lagi bisa sekolah lagi. Aku langsung bilang, Tuhan terima kasih ya, walaupun aku sakit, tapi waktu aku minum obat Tuhan sembuhkan aku. Wah, waktu kita bilang terima kasih lagi, iman kita, rasa percaya kita jadi makin besar lagi. Nah, adik-adik, wah lebih besar lagi dari yang pertama. Tambah besar nih adik-adik. Apalagi adik-adik, oh aku ingat lagi Kak, ingat begini Tuhan, gini Tuhan, terima kasih. Sebenarnya kalau COVID ini nggak enak banget sih Tuhan, aku mesti di rumah terus, nggak bisa ketemu teman, terus nggak bisa main-main ke mall. Padahal aku tuh pengen banget main basket kalau hari Sabtu sama teman-teman. Aku pengen banget ke rumah oma opa gitu, udah lama banget yang ke rumah oma opa. Sekarang cuma bisa video call. Tapi Tuhan, saya mau bilang terima kasih. Kenapa? Terima kasih karena sampai hari ini saya sehat. Teman-teman saya juga masih sehat, oma opa aku sehat, semua mami papi aku sehat, nggak ada yang kena COVID Tuhan. Waduh, aku juga masih gimana ya, aku dengar orang-orang pada dengar sakit, serem juga, tapi semuanya pada sehat-sehat. Tuhan terima kasih ya, terima kasih banget. Itu waktu kita bilang terima kasih ya, kita lagi nambah iman kita lagi. Kita lagi menambah iman lagi, iman kita jadi makin besar lagi adik-adik. Seperti ini, adik-adik, kok bilang terima kasih bisa nambah iman sih? Begini adik-adik, waktu kita bilang terima kasih, kita itu lagi sadar, oh iya, ini makanan Tuhan yang kasih. Saya percaya kalau makanan itu Tuhan yang kasih, saya beriman kalau makanan itu Tuhan yang kasih. Nah, terus waktu misalnya kita bilang terima kasih karena kita sudah nolongin temen, kita percaya bahwa Tuhan yang kasih kekuatan sama kita, kasih kekuatan nih biar kita bisa nolongin temen, kasih kekuatan, kasih ingatan biar kita tuh bisa bantuin ngajarin temen. Itu namanya kita percaya Tuhan yang kasih kita kekuatan. Kita sadar banget, oh iya ya, semua Tuhan yang sediain ya. Terus waktu kita bilang terima kasih nih karena kita sudah sehat, walaupun semuanya pada banyak berita COVID, banyak berita sakit ini itu, tapi keluarga kita sehat. Itu artinya kita sadar banget, kita punya iman, kita percaya banget bahwa oh saya bisa sehat, keluarga saya bisa sehat. Itu semua karena dikasih sama Tuhan, karena Tuhan yang sediakan semuanya. Jadi adik-adik, ternyata bilang terima kasih sama Tuhan makin sering pulang, terus makin sering latihan, membuat kita itu jadi terbiasa. Tapi ada gunanya juga, membuat iman kita itu jadi makin besar. Coba lihat di sini adik-adik, iman kita itu tadinya sekecil ini, karena kita sering bilang terima kasih, akhirnya jadi sebesar ini. Ya, adik-adik, sebesar ini nih. Mau kan punya iman yang besar seperti ini? Punya iman yang besar seperti ini rasanya luar biasa banget. Tuhan itu senang banget. Adik-adik beberapa minggu yang lalu adik-adik dengar cerita kan bahwa percaya saja sama Tuhan nggak cukup. Percaya bahwa Tuhan sediakan semuanya aja nggak cukup. Tuhan juga kepingin bahwa kita selain kita percaya, kita kasih tahu dong sama Tuhan. Tuhan saya percaya loh, tapi Tuhan saya juga mau bilang terima kasih banget. Saya percaya Tuhan yang sediain semua, dan saya mau bilang terima kasih sama Tuhan. Adik-adik, ingat ya, bilang terima kasih itu harus latihan, harus berulang-ulang. Latihannya dari orang-orang di sekitar kita. Latihannya itu tiap hari bilang terima kasih. Dan kalau latihan sama Tuhan, tiap hari kita juga harus latihan. Kita berdoa banyak kan, pagi-pagi kita doa. Terus kalau kita mau makan kita doa. Misalnya kita mau sekolah pun kita doa. Kan sekolahnya di rumah Kak. Ya nggak apa-apa dong, kita doa Tuhan. Hari ini saya minta pimpinan Tuhan ya, supaya saya bisa ngerti semua pelajaran. Terima kasih ya Tuhan. Jangan lupa selipin kata terima kasih ya Tuhan. Kalau kita terus-terusan seperti itu namanya kita latihan. Gak ada hari libur nih yang bilang oh ini hari libur jadi kita lupa kita libur bilang terima kasih. Gak ada seperti itu. Nih kalian seperti ini nih untuk nunjukin
sama adik-adik untuk ingetin sama adik-adik bahwa tiap hari kita harus belajar bilang terima kasih. Adik-adik mau ya latihan. Ingat, latihan membuat kita jadi terbiasa. Selamat menjadi anak yang selalu bilang terima kasih kepada Tuhan. Sampai jumpa adik-adik. Wah, adik-adik, firman yang tadi tuh luar biasa banget ya, bagus banget, kakak sangat diberkati deh. Nah, kakak mau ajak adik-adik untuk kita selalu terus untuk latihan ya mengucap syukur, pasti bisa deh. Kita harus selalu ingat, waktu kita bangun pagi, waktu kita tidur malam, kita harus mengucap syukur sama Tuhan. Misalnya nih, waktu bangun pagi kita bangun, mengucap syukur sama Tuhan, say thank you sama Tuhan, terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Juga jangan lupa mengucapkan terima kasih sama keluarga kita, sama orang-orang di sekitar kita. Misalnya waktu pagi, suster atau mama sudah sediakan makan buat kita. Kita harus bilang, mama, papa, atau suster, terima kasih ya buat makanan ini. Adik-adik, dengan kita terbiasa mengucap syukur, hati kita pasti akan selalu damai, selalu tenang ya adik-adik. Kakak percaya kita semua pasti bisa. Loh, kadonya goyang-goyang. Kita cek dulu ya. Goyang-goyang lagi. Wah, dalam kado ini ternyata keluar ayat hafalan kita hari ini. Nah, kalau gitu segera aja yuk kita baca yuk sama-sama. Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah adik-adik di rumah, gimana bisa kan ayat hafalannya? Sebelum kita mau tutup ibadah kita hari ini, kakak mau ingetin buat adik-adik yang baby sampai dengan TKB, jangan lupa ya habis ini minta tolong papa mama untuk mengunduh aktivitas kita hari ini dalam aplikasi NDC. Juga untuk adik-adik yang 1 SD ke atas bisa diskusi loh sama papa, mama, kakak atau adik siapa aja dalam di parenting guide kita adik-adik. Nah, kakak juga mau ingetin, setelah ibadah, ayo kita small group. Kita akan ketemu kakak-kakak, akan ketemu teman-teman yang banyak. Kita semakin bertumbuh dalam Tuhan Yesus. Wah, terima kasih Tuhan atas hari ini. Yuk adik-adik, sebelum kita selesai, ikutin kakak berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih sepanjang minggu ini dan juga untuk ibadah hari ini. Engkau mengingatkan kami untuk selalu mengucap syukur. Tuhan, apa yang kami ada hari ini, berkat-berkat-Mu Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Karena itu Tuhan, ingatkan kami untuk selalu mengucap syukur, mengucapkan terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang mengucap syukur sama Tuhan, katakan amin. Shalom para orang tua dan adik-adik semua. Tidak terasa, tahun 2020 tinggal 1 bulan lagi. Meskipun ada banyak hal baru yang kita alami dan ada banyak pergumulan serta harus melakukan perubahan cara hidup sepanjang tahun 2020 ini, tetapi kita mau belajar untuk tidak henti-hentinya bersyukur kepada Tuhan. Para orang tua yang dikasihi Tuhan, adakah kita merasakan penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2020 ini? Adakah kita mengalami kuasa tangan Tuhan yang menjaga dan memelihara kehidupan keluarga kita hingga hari ini? Marilah kita mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan. Saya percaya dalam keadaan sesulit apapun, Tuhan tidak pernah melupakan anak-anaknya. Tuhan tidak akan meninggalkan orang-orang yang mengasihinya. Dan itu semua telah nyata melalui penyertaan Tuhan yang kita alami hingga hari ini. Mari, menjelang penghujung akhir tahun 2020 ini, kita tetap menaikkan syukur kepada Tuhan. Dan apapun yang kita kerjakan, biarlah semuanya itu kita lakukan di dalam nama Tuhan Yesus dan dengan penuh ucapan syukur kepada-Nya. Saya berharap kita semua terus mendukung anak-anak kita untuk beribadah dan berkomunitas secara online melalui NDC Kids at Home dan juga online small group NDC Kids. Anak-anak adalah anugerah dari Tuhan yang terindah bagi keluarga. Mari kita jaga, kita pelihara agar mereka kelak menemukan panggilan hidup mereka dalam Tuhan. Jangan lupa, minggu depan tanggal 5 Desember pukul 10 pagi sampai pukul 15 ada Christmas drive-thru di NDC Greenfield.
Ajaklah seluruh keluarga Anda untuk sejenak bersuka cita bersama tim dari NDC Kids, dan melalui Christmas Drive-Thru ini juga kami membuka kesempatan bagi anak-anak yang ingin memberikan barang-barang mereka yang sudah tidak digunakan lagi namun masih layak pakai, seperti pakaian, buku-buku, dan mainan, untuk dikumpulkan dan akan diberikan kepada teman-teman mereka yang membutuhkan di panti asuhan. Sampai jumpa minggu depan di Christmas Drive-Thru di bulan yang baru, bulan yang terakhir di tahun 2020 ini. Tuhan Yesus memberkati. Berikut cara mengakses parenting guide yang ada di dalam aplikasi NDC Ministry. Klik icon profile yang ada di pojok kiri atas layar, kemudian pilihlah fitur parenting guide yang tersedia untuk 2 kelompok usia anak, yaitu Babies to Kindergarten bagi Anda yang memiliki anak berusia antara 0 hingga 5 tahun, dan Elementary bila anak Anda antara kelas 1 hingga kelas 6 SD. Temukan tips parenting, materi pengajaran NDC Kids selama 1 bulan, dan juga practical guidance yang berisi intisari pengajaran minggu ini, ayat hafalan, presentasi pengajaran, dan ide-ide aktivitas yang bisa Anda lakukan bersama anak Anda di rumah sesuai dengan usianya. Manfaatkan fitur ini untuk menolong anak-anak Anda bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan.